Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video pembelajaran. Kali ini kita akan belajar di tema 1, subtema 1, pembelajaran 2 di kelas 5. Di pembelajaran 2 ini kita akan belajar mengenai yang pertama pengertian gambar, yang kedua alat gerak hewan dan fungsinya, dan yang ketiga menentukan ide pokok dalam kalimat utama. Pengertian gambar cerita. Gambar cerita adalah sebuah gambar atau urutan gambar yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya membentuk sebuah cerita. Contoh gambar cerita adalah ilustrasi. Gambar ilustrasi berfungsi memperjelas, memperkuat, memperindah, memperkaya, atau menerangkan sebuah cerita. Dengan menggunakan gambar ilustrasi, cerita tersebut akan lebih mudah untuk dipahami. Gambar ilustrasi dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama ada gambar ilustrasi dengan foto, dan yang kedua yaitu gambar ilustrasi dengan gambar tangan. Untuk membuat gambar ilustrasi, kita perlu melakukan beberapa langkah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan tema yang sesuai dengan teks. Yang kedua, membuat sketsa menggunakan pensil. Dan yang ketiga, mewarnai gambar menggunakan alat mewarnai agar lebih menarik. Alat gerak hewan dan fungsinya. Setiap hewan memiliki alat gerak. Alat gerak hewan disesuaikan dengan aktivitas dan tempat hidupnya. Coba perhatikan tabel yang ada di video berikut. Yaitu yang pertama ada ikan, alat geraknya yaitu sirip dan ekor, fungsinya untuk berenang. Yang kedua, hewannya adalah amfibi, yaitu hewan yang hidup di darat maupun di laut. Alat geraknya adalah kaki, dan fungsinya untuk berjalan, melompat, dan berenang. Yang ketiga adalah reptilia atau reptil. Alat geraknya yaitu kaki, otot perut, dan kaki dayung. Fungsinya yaitu berjalan, merayap, memanjat, dan berenang. Yang keempat adalah burung. Alat geraknya contohnya yaitu sayap di burung kakak tua dan kaki di burung unta. Fungsinya yaitu bisa untuk berjalan, berlari, terbang, dan berenang. Yang kelima atau yang terakhir yaitu mamalia. Alat geraknya yaitu kaki yang ada di hewan kerbau, sapi, dan kuda, dan ada juga sirip di paus dan lumba-lumba. Fungsinya yaitu untuk berjalan, berlari, melompat, dan berenang. Menentukan ide pokok dalam kalimat utama. Dalam suatu paragraf atau teks tulis, ide pokok dapat dijumpai dalam kalimat utama. Kalimat utama berisi informasi utama yang menjelaskan dasar permasalahan di dalam teks. Kalimat utama biasanya terdapat di awal, di akhir, atau di awal dan di akhir suatu teks. Sekarang kalian membaca teks tentang kehidupan burung yang ada di video ini. Setelah selesai, kalian bisa mencoba mengerjakan kuis yang ada di video ini yang berkaitan tentang bacaan tadi. Jawaban bisa ditulis di buku tulis maupun langsung ditulis di kolom komentar. Terima kasih karena telah menyaksikan video pembelajaran ini. Semoga video ini bermanfaat bagi anak-anak semua, baik di rumah maupun di sekolah. Dan saya minta maaf apabila dalam video pembelajaran ini masih banyak kekurangan. Terima kasih, tetap semangat belajar, jaga kebersihan dan jaga kesehatan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.